Ini untuk soal yang nomor 1 tadi. Kemudian yang pertama yang ditanya adalah berapa massa air yang ditambahkan untuk menghasilkan larutan 15% berat. Nah, yang pertama kita menyelesaikannya adalah dengan cara neraca massa. Misalkan di sini ada unit mixer. Ada unit mixer. Di mana mixer ini tujuannya adalah untuk mencampurkan NaOH 40% dengan juga air. Jadi di sini ada M1 yaitu 200 lbm yang diketahui dari soal, kemudian X1-nya 40% NaOH, kemudian M2 di mana M2 ini adalah air, yang mana M2-nya ini yang ditanyakan. Jadi kita belum tahu M2-nya berapa. Kemudian di sini ada yang keluar adalah M3, yang mana tidak diketahui, dan juga X3, yang mana X3-nya adalah 15% NaOH. Nah, penyelesaian dengan cara neraca massa, yang pertama adalah kita buat neraca massa total, di mana M1 plus M2 sama dengan M3. M1-nya diketahui dari soal yaitu 200, plus M2 tidak diketahui sama dengan M3. Dan neraca massa total ini adalah in sama dengan out. Yang mana in-nya itu kan ada M1 dan juga M2, yang out-nya adalah M3. Kemudian, di sini kita buat untuk neraca massa NaOH-nya. NaOH itu hanya ada di aliran 1 dan juga aliran 3, karena di aliran 2 itu adalah air, bukan NaOH. NaOH hanya ada di aliran 1 dan aliran 3, maka persamaannya adalah M1 dikalikan X1 sama dengan M3 dikalikan X3. Di mana M1-nya adalah 200, X1-nya adalah 0,4, kemudian M3-nya kita tidak tahu, kemudian X3-nya 0,15. Sehingga kita peroleh M3-nya 533,33 lbm. Lalu dari persamaan 1 ini, kan M3-nya diketahui, maka kita bisa dapat M2. Sehingga jawab pertanyaan A yaitu berapa massa air yang ditambahkan, kita bisa peroleh sama dengan M2 yaitu 333,33 lbm. Kemudian yang B kita disuruh menanyakan, yang ditanyakan adalah ketika kondisinya adiabatik, berapa nilai T akhirnya. Nah, ini data-datanya pada saat NaOH 40% pada 80 derajat Fahrenheit itu diperoleh dari grafik nilainya sekian. Ini range-nya ya, kurang lebihnya di sekitaran 78 BTU per lbm. Kemudian airnya yaitu 50 BTU per lbm. Kemudian yang ditanya adalah NaOH, maaf ini maksudnya adalah pada saat T akhir. Itu H3-nya kita cari sehingga kita bisa dapatkan nanti T akhirnya. Dari persamaan neraca energi kita peroleh bahwa nilai Q sama dengan delta H sama dengan 0 karena kondisinya adalah adiabatik. Maka persamaannya menjadi delta H itu adalah H out min H in. Nah, delta H out-nya itu adalah M3 kali H3, kemudian delta H in-nya adalah M2H2 plus M1H1. Sehingga dari sini kita peroleh nilai H3-nya. M3, M2, M1 kita peroleh dari persamaan neraca massa. Nilai H2 dan H1 kita peroleh dari data di grafik. Kemudian kita peroleh H3-nya sekian. Nah, dari figur 12-19 kita peroleh, kita mencari titik di situ, kita peroleh sekitar T akhirnya 89 derajat Fahrenheit. Kemudian, ketika kita tetapkan bahwa nilai T awal sama dengan T akhir, kondisinya adalah isotherm, sehingga nilai H3-nya kita bisa peroleh sekian, maka kita akan memperoleh nilai Q-nya adalah sekian. Dari persamaannya sama, maka data-datanya kita inputkan ke persamaan ini, maka kita bisa perolehkan nilai Q-nya yaitu minus 9.866,79 BTU. Ini adalah solusi untuk soal nomor 1. Sebelum saya lanjutkan ke solusi nomor 2,
apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada pertanyaan untuk jawaban nomor 1? Atau semuanya sudah pada jelas? Nah, karena mungkin jawabannya memang benar ya, jawabannya ini mungkin beraneka ragam. Jadi, bisa jadi tidak sama persis. Itu dikarenakan dari pembacaan grafik yang berbeda-beda. Nanti kita akan buat sistem penilaiannya juga, tidak harus sama persis, yang penting itu berada pada range-nya, seperti itu. Terus kemudian oke, ya itu tadi, memang jawabannya di sini, kan ini penetapannya adalah menggunakan grafik ya, karena menggunakan grafik kita pembacaannya pun berbeda-beda. Jadi tidak mungkin, antara satu orang dengan yang lainnya itu pasti memiliki titik-titik yang berbeda dalam pembacaan grafik tersebut. Untuk langkah penyelesaiannya atau di sini ada yang ingin ditanyakan selain dari hasilnya ya? Baik, jika tidak ada ditanyakan untuk yang nomor 1 langkah penyelesaiannya dan untuk jawabannya yang, tadi seperti saya bilang memang jawabannya beraneka ragam, kita lanjut ke yang nomor 2. Hitunglah efek panas dalam satuan Joule per mol larutan akhir untuk pembuatan larutan 25% mol LiCl dari campuran LiCl H2O padat dan juga H2O. Nah, di sini 0,25 mol LiCl per 0,75 mol H2O. Sehingga ini bisa kita sama dengankan atau kita sederhanakan menjadi 1 mol LiCl per 3 mol H2O. Maka di sini persamaan reaksinya adalah kita membuat LiCl H2O padat plus air yaitu H2O menjadi LiCl, ini kan 1 mol LiCl kalikan dengan 3 mol H2O. Sehingga persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita buat persamaan untuk mencari delta H-nya, yaitu dari delta H pembentukan reaksi. Yang pertama di sini ada LiCl H2O, bisa diperoleh dari persamaan 1 ini. Kemudian kita buat H2O dari persamaan 2. Kemudian pembentukan LiCl dari persamaan 3. Kemudian pembentukan dari LiCl3H2O dari persamaan 4. Nah, dari ini kemudian dilakukan penjumlahan di mana akan diperoleh persamaan reaksi yang hasil akhirnya adalah sebagai berikut. LiClH2O plus 2H2O menjadi LiCl kalikan 3H2O. Nah, dari sini untuk persamaan 1, yaitu di sini ada LiClH2O, kita cari dari data di halaman 457, yang mana di data tersebut itu adalah data pembentukan. Nah, di situ kan nilainya adalah minus 712,58. Nah, karena di sini adalah LiClH2O ini kan ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan, maka minus dari min 712,58 hasilnya adalah 712,58. Kemudian untuk yang
Reaksi nomor 2, delta H-nya, delta H pembentukan H2O-nya kita peroleh dari appendix C4. Nanti silahkan dilihat sendiri bahwa nilai hasilnya adalah min 285,83. Satuannya kilojoule per mol. Oh ya, di sini saya menggunakan Smith-Vaness yang edisi SI. Jika ada yang menggunakan Smith-Vaness edisi British, itu tidak apa-apa. Nanti yang penting hasilnya sama ya. Langkahnya sama, hasilnya juga pasti sama. Nah, kemudian untuk delta H3-nya kita peroleh adalah sekian. Dari data dari halaman 457. Kemudian delta H4-nya adalah kita peroleh dari figur 12-14. Karena ini dari figur juga, dari grafik, maka nilainya pun tidak harus sekian. Ini range-nya sekitar sekian, tapi bisa kurang lebih sekian ya. Jadi tidak harus pasti sekian. Nah, maka kita masukkan dalam persamaan